Seorang mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah tewas usai tertabrak mobil pensiunan polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu. Pada 17 Januari atau 3 bulan lebih berlalu, polisi malah menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam berkendara sehingga merenggut nyawanya sendiri. Berikut kronologi kecelakaan menurut polisi dan menurut keluarga. Pemirsa, apakah penetapan tersangka korban kecelakaan lalu lintas yang sudah meninggal dunia lazim terjadi? Apakah dibentuknya tim pencari fakta kasus penetapan tersangka mahasiswa UI Muhammad Hasya adalah indikasi bahwa penyidik salah mengambil langkah? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Ugroseno, Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam Cendra. Oke. Selamat malam Pak Sylvia. Baik, Pak Ugro, menurut Anda apakah dibentuknya tim pencari fakta oleh Kapolri langsung ini adalah indikasi bahwa penyidik kasus kecelakaan mahasiswa UI Muhammad Hasya salah mengambil langkah? Kalau dikatakan salah atau tidak salah, saya tidak bisa menanggapi dulu. Tapi dari peristiwanya dulu lah, peristiwa kecelakaan lalu lintas itu seharusnya yang dibuat adalah laporan polisi model A yang dibuat oleh petugas. Itu di situ tidak bisa melihat apakah ada pelapor atau tersangka, karena yang melaporkan polisi setelah mendatangi TKP. Jadi Oke, biasanya setelah polisi membuat laporan model A, prosedur selanjutnya apa sih Pak Hasya, Pak Ugroseno? ya, olah TKP menggunakan scientific traffic accident investigation, kemudian juga menggunakan forensik, penyidikan di lapangan, kemudian mereka akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi tidak bisa langsung disebutkan ini tersangka ada pelapor seperti laporan polisi tidak pidana biasa itu. Jadi makanya polisi itu kalau tugas di bagian kecelakaan lalu lintas itu ilmunya harus tinggi, harus pernah bersekolah yang dulu-dulu di mana Apeldoorn dan sebagainya. Nah inilah yang kadang-kadang terburu-buru belum apa-apa seolah-olah ada korban kadang-kadang menjadi tersangka atau pelaku yang menabrak jadi tersangka. Ini kadang-kadang harus imbang, masyarakat harus tahu penabrak dan yang ditabrak itu belum tentu salah, harus dibuktikan dulu dengan keilmuan yang tinggi tadi oleh polisi bagian kecelakaan lalu lintas. Oke, jadi sebetulnya tanpa ada pelaporan dari korban atau pelaku, polisi juga sudah bisa ya membuat laporan menyelidiki kasus ini. Ya, sejak zaman dulu kalau misalnya ada pecahan kaca di satu jalan, ada polisi patroli, itu harus dibikin laporan. Pecahan kaca apa nih, ada tabrakan dan sebagainya, harus dibuat laporan, itu laporannya model A. Sehingga tidak dibiarkan karena sudah tidak ada korban, tidak ada mobil yang berhenti di situ. Jadi disinilah tugas berat polisi, tugas mulia polisi untuk melihat suatu peristiwa itu ada dugaan kecelakaan lintas atau dugaan tidak pidana, di situ sudah mulai dengan membuat laporan polisi model A. Oke, kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Ugroseno, kalau sampai Kapolri memberikan arahan untuk membentuk tim khusus pencari fakta, apakah Anda melihat ada urgensi di balik kasus ini sehingga sampai harus dibentuk tim? Ya, karena ini sudah menjadi bahan pertanyaan publik yang sangat luas ya. Kebijakan Pak Kapolri menurut saya tidak ada masalah membentuk tim mencari fakta untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi, untuk mengambil keputusan, memberikan informasi kepada publik selanjutnya setelah isu tentang sebutan tersangka kepada yang korban yang meninggal dan sebagainya, keberatan masyarakat, sehingga ya bagus untuk perbaikan nanti ke depan itu saja. Bagus untuk perbaikan ke depan, tapi Pak Ugroseno ada juga yang mengatakan bahwa kenapa untuk kasus yang sebetulnya terlihat sederhana sampai Kapolri langsung yang harus lagi-lagi turun tangan kemudian membentuk tim. Apakah ini artinya kinerja penyidik di lapangan atau bawahan dari Kapolri itu tidak maksimal sehingga sampai harus dibentuk tim seperti ini?
Ya, tugas Pak Kapolri salah satu kan mengingatkan tugas anggotanya jangan main-main dengan masalah-masalah yang kecil, jangan main-main dengan masalah-masalah yang kira-kira tidak menimbulkan masalah besar. Nah, anggota yang di lapangan harus rawan. Jadi jangan membingungkan, membuat ribut, membuat repot Pak Kapolri untuk selalu membuat tim pencari fakta. Sebenarnya cukup ditangani oleh satuan atasan di bidang lalu lintas kan masih ada itu saja. Tapi nggak ada masalah sih. Ini mungkin sudah menjadi publik, jadi Pak Kapolri harus segera ngambil keputusan bentuk tim pencari fakta. Oke, Prof. Hipnu, pertanyaan sederhana ya. Orang yang sudah meninggal, apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas? Ya, gini Mbak Sylvia, meninggal itu penyebabnya apa? Kan gitu kan. Karena dalam teori kriminalistik yang disembahkan Jenderal Groseno tadi, itu ada beberapa pertanyaan. Apakah yang terjadi? Oh, terjadi kecelakaan. Di mana? Tempatnya? Cara kecelakaannya bentuknya seperti apa? Kemudian meninggal. Meninggalnya karena apa? Kalau meninggalnya karena sendiri, nah itu pertanyaan yang terakhir. Penyebab meninggalnya apa? Kalau meninggalnya sendiri berarti tutup. Tidak ada suatu proses hukum. Tapi kalau meninggalkan karena faktor lain, berarti ada suatu proses hukum. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang yang sudah meninggal itu dijadikan sebagai tersangka? Ini kembali ke konsep hukum. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk menjadi tersangka? Kita melihat di dalam KUHP, pasal 1 butir 2. Penyidikan, itu kan sudah masuk penyidikan Mbak Silo. Penyidikan adalah kegiatan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan alat-alat bukti guna menentukan tersangka. Jadi sebelum menentukan tersangka itu dipanggil sebagai saksi. Itu teorinya kan seperti itu. Artinya harusnya pemanggilan itu dilakukan oleh almarhum itu dalam keadaan hidup. Lah kalau keadaan meninggal sudah tidak ada. Karena pertanyaannya begini, diperiksa itu sudah dalam keadaan sehat atau tidak? Keadaan tidak sehat ya tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini suatu yang tidak lazim, makanya seorang sudah meninggal dikatakan sebagai tersangka. Tersangka tidak lazim ya? Sendiri. Oke, tidak lazim, tapi sebetulnya bisa atau tidak, Prof. Hipnu? Oh tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa. Karena kalau tadi teori insakling and witsakling dalam pengungkapan perkara, itu dalam ilmu kriminalistik mungkin Jenderal lebih paham. Itu ada beberapa parameter, tapi begitu dia meninggal, ya sudah selesai. Nggak bisa diangkat lagi. Makanya perkara ini harus dihentikan. Dihentikan itu ada beberapa jenis, tadi sudah betul, Polda. Dihentikan itu ada beberapa. Dihentikan demi hukum, atau demi kepentingan hukum. Kalau dihentikan demi hukum, itu terdakwa meninggal. Clear, meninggal. Baik. Tapi kalau demi kepentingan hukum, buktinya kurang. Nah, inilah yang harus dimasalahkan. Maka pertanyaan yang menarik itu karena apa? Orang yang meninggal dikatakan sebagai tersangka. Objek tersangka itu harus diketahui dua alat bukti. Orang meninggal kok. Satu. Kedua, kita tinjau kembali dalam 359 KUHP. Di sana disebutkan barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Jadi orang lain, bukan dirinya sendiri. Karena kalau orang sudah meninggal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Ini yang agak sedikit geseh di antara pemahaman seperti itu, Mbak. Baik. Itu, Mbak Sylvia. Selain keanehan ini ya, keanehan orang meninggal tapi masih ditetapkan sebagai tersangka, Prof. Hipnu dan juga Pak Groseno, ada pertanyaan. Dan tadi kan pertanyaan demi kepentingan siapa sih orang yang sudah meninggal ini ditetapkan sebagai tersangka? Katakanlah itu memang kesalahan dirinya sendiri ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah karena ada embel-embel, karena ini ada keterlibatan yang dituduh sebagai penabrak itu adalah mobil milik pensiunan Polri. Ada embel-embel Polri di situ sehingga pada akhirnya ini menjadi pertanyaan. Apakah karena itu sehingga penyidik menetapkan korban sebagai tersangka? Kita akan bahas lebih jauh nanti pemirsa usai jeda. Baik, Pak Groseno dan juga Prof. Hipnu kita lanjutkan kembali. Tidak bisa dihindari ya Pak Groseno ketika ini melibatkan ada pensiunan Polri seorang AKBP yang disebut menurut versi keluarga mobilnya itu menabrak korban Hasya ini. Akhirnya publik menduga Hasya ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah meninggal karena ada embel-embel pensiunan Polri di belakang itu. Pak Ugro, bagaimana kita harus melihat kasus ini dan apakah kita bisa memahami dugaan publik ini karena memang
Tidak lazim seperti kata Prof. Hipnu, korban sudah meninggal malah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, menurut saya itu memang sangat sulit ya menentukan apa yang dikatakan sama Prof. Wisnu tadi. Saya sependapat. Jadi kalau orang di jalan raya naik sepeda motor kemudian tiba-tiba kita nggak tahu meninggal sudden death gitu, apakah dia juga akan jadi tersangka, kan nggak tahu. Jadi memang penyidikan lalu lintas itu kalau menurut saya harus satu tingkat lebih tinggi daripada penyidikan reserse, karena melibatkan saintifiknya, traffic accident investigation, kemudian forensiknya, seperti misalnya dokter dan sebagainya, bagaimana kondisi jalan dan sebagainya. Ini rumit. Jadi ya memang penyebutan tersangka terlalu pagi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pengemudi yang ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan, itu bisa dikenakan pasal sebagai tersangka karena ugal-ugalan dia. Tapi kalau dia sekarang kejadian seperti mahasiswa UI ini, ya kalau memang apa yang dikatakan Prof. Wisnu tadi, ya cukup kalau memang tidak terbukti ada siapa yang menjadi tersangka kemudian, ya udah dihentikan saja, tidak menyebutkan tersangka. Menurut saya gitu aja. Pak Ugro, di tengah upaya Polri saat ini berusaha memulihkan citra institusi karena dampak dari kasus Sambo ya, muncul kasus Hasya. Menurut Anda ini kontradiktif tidak sih? Ya, sekecil apapun sekarang kalau menyangkut masalah kepolisian itu pasti akan dibawa kemana-mana. Itu saja yang di lapangan sebetulnya ya harus saling introspeksi, mengingatkan antar kawan bahwa kita ini polisi-polisi ini dituntut lebih profesional dan hati-hati gitu loh. Jadi ya perlu belajar lagi mana yang perlu ditingkatkan, disempurnakan di situ saya. Aturan-aturan yang lama juga menurut saya masih bisa dilaksanakan. Aturan baru menyesuaikan ya. Jadi makanya kasus seperti tewasnya mahasiswa yang dikatakan tadi oleh Prof. Wisnu tadi ya, apakah karena dia ugal-ugalan juga tidak, kemudian apakah harus disebut sebagai tersangka? Karena kalau ada laporan polisi itu biasanya ada pelapor, ada tersangka. Ini pelapornya siapa? Makanya saya bilang pelapornya adalah polisi lalu lintas dengan model A, bukan pelapornya itu adalah pengemudi yang tidak mati atau pengemudi yang lain, bukan. Polisi membuat laporan model A, kemudian melihat apakah bagaimana peristiwa terjadi, kenapa sampai bisa terjadi, penyebabnya apa saja. Ini yang sangat rumit. Jadi membutuhkan ekstra hati-hati, jangan terlalu pagi mengambil kesimpulan, oh ini karena yang meninggal dunia itu adalah yang menyebabkan kecelakaan, dia meninggal. Tidak perlu disebutkan gitu. Ya udah, kalau misalnya penyebabnya ada karena jalan atau orang itu kita tidak tahu matinya karena apa, karena sakit dan sebagainya, atau karena ngantuk dan sebagainya, ya tidak perlu disebut tersangka duluan, lebih awal itu saja. Oke. Akhirnya Pak Ugro, kan kita melihat akhirnya Kapolri ya yang lagi-lagi harus turun tangan, seperti harus membersihkan. Kita tidak tahu apakah ini kesalahan dari penyidik atau apa ya, tapi memang kita masih harus menunggu hasil dari tim pencari fakta supaya dalam masa ini, tadi pesannya adalah semuanya bisa berhati-hati. Komunikasi seperti apa sih Pak yang harus dilakukan, arahan dari atasan supaya betul-betul bisa sampai ke para penyidik, aparat yang ada di lapangan agar satu komando dari atas sampai di bawah untuk tetap bersikap profesional? Seperti apa sih Pak cara komunikasi yang tepat? Ya saya kembali mengingat tahun 80-an lah, situasi polisi yang mungkin waktu itu agak banyak masalah, kemudian muncul tokoh-tokoh polisi waktu itu, Kapolda Metro, jadi Kapolri, Pak Anton Sujarwo bikin rekonku, ya masalah yang kecil-kecil diingatkan kembali lah, cara mengatur lalu lintas yang memang itu kembali kepada back to basic, kepada back to profesionalisme Polri gitu aja. Oke, baik. Dan terakhir untuk Prof. Hipnu, kalau dari kasus Hasya ini kan orang jadi bertanya-tanya ya, apakah kalau begitu semua orang yang terlibat kecelakaan meski karena kesalahan dirinya sendiri bisa jadi tersangka, apalagi setelah meninggal? Untuk meluruskan ini dari segi hukum, bagaimana cara pandang yang benar dari segi hukum, Pak? Ya, cara pandang yang benar bahwa untuk menentukan tersangka itu adalah harus ada dua bukti. Bukti itu yang cukup, satu. Kedua, sebelum menentukan tersangka juga harus ada suatu pemeriksaan. Pemeriksaan itu adalah dalam keadaan sehat atau tidak. Oleh karena itu di sini kita harus lihat memang betul Jenderal Ugro tadi, ini kepemimpinan kepolisian harus berpikir kolektivitas, kan itu. Saya pernah Pak Jenderal di Polresta Banyumas dulu, Polda Jawa Tengah.
seorang ibu sebagai tersangka atas anaknya. Kecelakaan bonceng atas ada truk. Bicara logika nggak mungkin. Di sini pun juga saya kira Polres di lapangan bicara logika. Logikanya apa orang meninggal kok jadi tersangka? Itu nggak ada teorinya. Seorang ibu sebagai tersangka atas anak nggak ada. Lah logika-logika itu yang dijalankan sebetulnya gitu. Oleh karena itu sebetulnya tadi saya sepakat, jangan gerusa-gerusu menentukan tersangka. Koordinasikan dengan baik di antara tokoh masyarakat, ahli hukum dan sebagainya. Ini dilanjutkan atau tidak? Karena kalau sudah masuk sebagai tersangka apalagi meninggal, itu nggak mungkin jalan. Ketawa itu nanti di persidangan. Masuk mayat jadikan tersangka. Nggak mungkin. Baik. Dihentikan, ya baru. Tapi konsep dihentikan pun harus jelas. Oleh karena itu, saya catatan ini Pak Jenderal Gursono, ada di Sumatera Utara, seorang bakul gorengan sebagai tersangka atas preman di jalanan. Apa yang terjadi? Cabut itu status sebagai tersangka. Jadi bukan nunggu pra-peradilan, polisi aja cabut selesai. Karena ini yang dilakukan oleh keluarga kan inginnya kan bersih, bukan Ya, sebagai tersangka. memulihkan nama bersih, baik dari Hasya ya. Putusan. Iya, gitu Mbak. Oke. Itu Sylvia. Baik. Oke, terima kasih Prof. Hipnu atas analisa hukum Anda dan juga Pak Ugroseno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.